Back to Masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast Agama Islam. Sebelumnya kenalin, aku Haifah Zohira, di sini sebagai host 1. Lalu ada Saya Nisani sebagai host 2 dan kemudian ada Saya Alina sebagai speaker. Saya Naris Trianurani sebagai speaker. Saya Walazikra Livi sebagai speaker. Nah, sebelum kita mulai, coba deh kita refleksi sebentar. Masjid itu ada di mana-mana, bangunannya bagus, bahkan megah. Tapi pertanyaannya, rame nggak sih? Nah, di podcast kali ini kita bakal ngobrol santai soal gerakan Back to Masjid. Sebuah ajakan buat kita balik lagi ke masjid, bukan cuma soal fisik, tapi juga secara peran dan makna. Oke, aku mau mulai dari pertanyaan yang basic dulu. Nah, menurut kalian nih, kenapa sih sekarang masjid itu terasa makin sepi, terutama di hari-hari biasa selain hari-hari besar? Kalau menurut aku sih, salah satu penyebab utamanya itu perubahan gaya hidup. Sekarang itu banyak orang lebih sibuk kerja, kuliah, dan ngejar deadline. Terus kalau punya waktu pun di waktu tersebut digunakan untuk hal-hal yang tidak penting seperti buat bermalas-malasan, nongkrong atau rebahan sambil main HP gitu. Jadi itu masjid akhirnya itu jadi tempat hanya sholat wajib aja, itu pun kadang masih bolong-bolong untuk sahnya. Itu sih. Iya sih, bener banget. Masjid jadi kayak tempat singgah ya, bukan tempat pulang. Padahal kalau kita lihat dari sisi Islam, masjid itu harusnya punya peran lebih dari sekedar tempat sholat. Nah, kalau dari sisi Islam sendiri, sebenarnya masjid itu posisinya seberapa penting sih? Menurut aku sih penting banget ya, karena bahkan Rasulullah SAW itu pernah bersabda kalau misalnya bahwa tempat yang paling dicintai Allah itu di muka bumi adalah masjid. Itu diriwayatkan oleh Muslim. Terus kalau misalnya kita lihat sejarah, Masjid Nabawi itu dulu bukan cuma tempat ibadah, tapi juga pusat pendidikan, musyawarah dan kegiatan sosial juga. Oke, berarti kalau masjid sepi itu yang hilang bukan cuma jemaahnya doang, tapi fungsinya juga ya? Iya betul banget, makanya di Al-Quran surat At-Taubah ayat 18 itu Allah menyebut orang yang memakmurkan masjid itu sebagai orang-orang yang beriman. Jadi jelas masjid itu pusat kehidupan umat. Tapi jujur aja nih, banyak anak muda yang ngerasa masjid itu kaku atau kurang relate gitu. Menurut kalian nih, ini jadi masalah yang besar nggak? Aku iya sih, tapi bukan karena masjidnya salah, tapi lebih ke mungkin pendekatan juga yang kurang baik di sosial kita yang kaum muda ini. Soalnya masjid juga sering diasosiasikan sama hal yang terlalu formal, padahal tuh kita kan butuhnya kayak ruang diskusi, ruang belajar, dan ruang berteman. Berarti masalahnya bukan di masjidnya, tapi di cara kita bikin masjid itu hidup. Nah, kalau gitu sebenarnya gerakan Back to Masjid harus kita ngapain aja sih? Intinya tuh ngajak umat Islam buat balik ke masjid secara sadar gitu, bukan karena disuruh keterpaksaan, tapi karena ngerasa butuh kita kepada Allah. Mulai bisa dimulai dari sholat berjamaah, kajian, sampai kegiatan sosial seperti pengabdian masyarakat. Jadi masyarakat itu masjid itu bukan untuk tempat yang jauh dari kehidupan sehari-hari gitu. Oke, berarti konsepnya itu bukan maksa ya, tapi ngajak secara pelan-pelan. Ajakan yang relevan sih dan manusiawi gitu sih. Kalau kita tarik ke kehidupan mahasiswa, sebenarnya gerakan Back to Masjid ini relevan nggak sih? Soalnya kan jadwal kuliah itu padat banget, tugas numpuk, belum lagi kalau kita mengikuti organisasi. Menurut aku sih sangat relevan. Justru mahasiswa itu lagi di fase nyari jati diri, gampang capek mental dan sering overthinking. Masjid itu bisa jadi tempat istirahat, bukan cuma fisik tapi juga hati. Nggak harus lama-lama sih, cukup sholat berjamaah atau enggak sebentar di masjid itu udah beda rasanya, sambil menunggu pergantian kelas atau untuk
Iya sih, kadang kita capek tapi nyarinya kemana-mana. Padahal masjid ada dekat banget sama kita. Menurut kalian ada nggak sih pandangan keliru tentang masjid yang bikin orang jadi malas datang? Aku ada. Jadi kayak banyak yang mikir masjid itu cuma buat tempat orang yang udah alim gitu. Padahal justru tuh masjid buat tempat kita belajar dan memperbaiki diri. Di zaman Rasulullah juga tuh masjid tuh jadi tempat orang berbagai latar belakang tuh berkumpul. Berarti mindset belum pantas ke masjid itu sebenarnya salah ya? Iya, menurutku salah banget sih, karena masjid itu rumah Allah dan semua umat itu berhak datang. Kalau ngomongin perubahan, peran pemuda itu sebenarnya sejauh apa sih dari gerakan Back to Masjid? Menurut aku pemuda itu kayak jadi kuncinya gitu. Kalau misalkan pemudanya aktif, masjid itu juga udah pasti gitu. Itu juga pemuda itu bisa jadi penggerak kajian, penggerak sosial, sampai konten dakwah di media sosial. Nggak harus kita jadi pengurus ini dulu gitu. Bisa aja kan mulai dari hal yang kecil aja. Ini setuju sih. Jadi bukan ngasih berubah dulu, tapi kita yang mulai bergerak dulu. Nah sekarang kan era digital ya. Menurut kalian teknologi itu malah menjauhkan atau bisa bantu gerakan Back to Masjid? Kalau dipakai dengan benar itu tuh teknologi justru bisa membantu. Contohnya tuh media sosial. Media sosial itu bisa menjadi sarana untuk orang ke masjid, share kajian atau informasi kegiatan masjid gitu. Jadi bukan saingan, tetapi alat pendukung untuk pergi masjid. Oke, berarti bukan pilih salah satu ya, tapi saling melengkapi. Oke, untuk pertanyaan terakhir nih, kalau gerakan Back to Masjid ini benar-benar diimplementasiin, dampak jangka panjangnya apa sih buat umat kita? Untuk dampak jangka panjangnya itu umat pasti jadi lebih kuat secara spiritual dan sosial ya. Terus juga masjid bakal jadi pusat pembinaan akhlak, hubungan terbangun, dan masalah sosial tuh bisa ditangani bareng-bareng. Oke, jadi bisa dibilang masjid yang aktif itu fondasi masyarakat yang sehat. Kalau ngomongin implementasi nih, apa sih yang bisa kita lakuin biar gerakan ini tuh jalan-jalan? Itu bisa dimulai dari hal yang kecil, kayak misalkan kita kayak mulai dari masjid atau buat bikin kajian yang temanya tuh kayak ya miriplah sama kehidupan sehari-hari kita. Kamu juga sekarang kan media sosial besar banget ya, kita manfaatin juga untuk dakwah. Nah yang penting masjid ini jadi tempat yang ramah dan juga terbuka. Setuju banget. Kalau masjid nyaman, orang juga akan kedua kali berdatang guys. Oke, dari obrolan kita hari ini bisa disimpulkan kalau gerakan Back to Masjid itu bukan cuma soal datang ke masjid, tapi soal menghidupkan perannya lagi. Oke, jadi masjid itu tempat ibadah, pusat ilmu dan pusat kebersamaan umat. Kalau masjid itu hidup, insya Allah umat itu juga ikut kuat. Semoga podcast ini bisa jadi pengingat buat kita semua, masjid kita sendiri, buat mulai langkah kembali ke masjid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين